Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai ayatnya ke-18. Judul pembacaan Gembala yang Baik. Firman Tuhan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita berbicara tentang gembala, tentu khususnya kita sebagai orang Toraja, kita mengarah ke Pakambi Tedong atau gembala kerbau. Seorang gembala melakukan segala tugasnya untuk memelihara domba-dombanya agar terlihat baik. Ketika gembalanya sedang sakit, ketika gembalanya ingin makan, lalu diberi makan. Ketika domba-dombanya haus dan diberi minum. Ketika pada saat domba-domba kehujanan, tentu gembala akan memberikan tempat perlindungan yang baik bagi domba-dombanya. Nah, gembala yang baik menurut Alkitab ialah Yesus, Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan di sini gembala yang baik melakukan sesuatu demi untuk kita manusia, agar kita selalu hidup dalam perkenannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan membaca, kita akan memahami tentang gembala yang baik. Gembala yang baik memiliki kualitas yang sangat unik, dan kita akan bahas, yaitu yang pertama, gembala yang baik pada saat dia memberi tugas untuk seorang upahan dalam ayatnya yang ke-13. Seorang upahan dan ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Seorang upahan ditugaskan untuk menjaga domba-domba, tapi di sini seorang upahan tidak memelihara domba-domba tersebut dengan baik. Malah ketika serigala datang,
upahan tersebut lari lalu meninggalkan domba-domba tersebut. Di sini dinyatakan bahwa seorang upahan tersebut tidak bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Lain halnya dengan gembala yang baik. Gembala yang baik diberikan tugas untuk menjaga dombanya dengan baik. Ia menyerahkan ketika serigala datang, ia menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-domba tersebut. Nah, di sini dimaksudkan kalau kita kembali lagi kepada kita sebagai manusia di sini, kita mengenal Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Pada saat kita berdosa, seharusnya kita sebagai manusia yang binasa karena dosa-dosa kita. Tapi di sini justru Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang menebus dosa-dosa kita, yang memberikan nyawanya dan disiksa. Di sini kita melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia adalah gembala yang sangat baik. Dia menebus dosa-dosa manusia agar kita semakin hidup kekal selamanya. Dan bagian yang kedua di dalam ayatnya yang ke-14, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini begitu uniknya Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-14. Uniknya mengapa? Karena kalau kita sebagai manusia memelihara domba-domba yang begitu banyak, paling kita tidak tahu ya domba-domba itu kan biasanya ada yang sama rata, warnanya sama, tingginya sama. Tapi di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik ini mengenal domba-dombanya. Domba-domba yang baik atau yang jahat, Tuhan tahu itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengenal kita, umat manusia. Tuhan Yesus mengenal kita, bagaimana tingkah laku kita, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus kenal itu. Itulah rasa syukur yang luar biasa kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengenal kita dengan baik. Saya mempunyai pengalaman sedikit, pengalaman saya pribadi, yaitu pada saat 3 tahun yang lalu, pada saat itu mama saya sedang dioperasi. Di situ kami sekeluarga sangat cemas. Tentu kita juga semua pada saat keluarga kita mengalami kesusahan atau mengalami sakit, pasti kita semua merasa cemas ya. Pada saat itu saya merasa cemas sekali. Apalagi waktu itu kami sedang di ruang operasi, tiba-tiba dokter datang mengatakan bahwa mama saya pendarahan. Ketika itu saya langsung lemas, terdiam. Ketika saya terdiam, saya mencoba berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan berikan saya kedamaian, kekuatan agar saya bisa menghadapi cobaan ini.
Ketika itu saya melihat ada Alkitab di dalam tas saya mencoba mengambilnya, dan saya melihat ada kitab Yesaya ayat 10 sampai 11. Di situ saya membaca ayat tersebut. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 11 yaitu, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkuannya, induk domba-domba dituntunnya dengan hati-hati. Pada saat saya membaca ayat ini, saya terpana karena perkataan dari Alkitab ini mengatakan bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kami sekeluarga. Karena pada saat itu mama saya, puji Tuhan, tidak jadi, maksudnya pendarahannya mulai membaik. Begitu luar biasa kasih Tuhan pada waktu itu. Dan waktu itu operasi mama saya berjalan dengan lancar, dengan baik, karena saya yakin pertolongan dari Tuhan itu nyata buat keluarga kami. Kami pun bersuka cita bersama-sama kembali dengan mama saya, dan saya aminkan itu dalam kehidupan saya. Dan saya dan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan mengalami hal yang seperti itu. Dan minta tolong kepada Tuhan, itu adalah satu-satunya cara yang terbaik. Lembut, ketika tuntunannya yang lembut, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada dan memohon limpahan kasih dari Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Dialah gembala yang baik, yang memangku kita dan menghimpunkan kita semua dengan tangannya yang kekal. Dan Tuhan Allah telah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ini merupakan panggilan dari Tuhan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengenal dengan baik kehidupan Tuhan Yesus. Dan di dalam kitab Yohanes ini kita diajarkan selalu dekat dengannya. Semakin mengenal Sang Gembala agung kita, dan semakin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan seperti kata Raja Daud di dalam Mazmur ayat yang ke-23 yang menyatakan bahwa akulah Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan yang akan menuntun kita ke jalan yang